Welcome to Points of View Talk, podcast series presented by Points of View Indonesia. In this our podcast series, we are inviting so many certified facilitators from Points of View Indonesia Tribe, comes from various professional backgrounds. Today's episode of Points of View Talk, we're gonna talk about how we prevent our coachee from getting stuck in our coaching process. This is one of 4 episodes, so be ready, because good things are going to happen. Bu Verlita. Bu Verlita ini adalah Certified Expert level 3 dari Points of View Academy. Beliau juga psikolog dan executive coach di Kubik. Wow, ngomongin coaching nih ya. Saya yakin gak ada seorang coach di dunia ini yang mau proses coachingnya stuck. Maunya juga selesai coaching, coachee-nya semua pulang dengan tersenyum lega gitu ya, bawa segudang insight dan next step untuk transformasinya. Tapi pernah nggak sih Bu Verlita sendiri ngalamin stuck gitu ya selama proses coaching gitu? Pernah, sering nggak sering. Kemudian ada nggak yang lebih buruk dari itu juga pernah. Justru saya banyak sekali sebenarnya belajar dari kesalahan-kesalahan yang saya pernah perbuat gitu ya. Yang paling parah apa sih yang pernah saya alami? Oh, sampai coach saya bilang gini, saya nggak suka sama ibu. Waduh, sakitnya di sini loh, aduh. Jadi dia bilang, saya nggak suka sama ibu, saya nggak suka ditanya-tanya. Gitu. Itu yang paling mengagetkan sih waktu itu responnya, karena sesi itu terjadi di sesi 2, karena sesi satunya sangat kooperatif gitu ya. Ternyata pas di sesi 2 dia menyampaikan ketidaksukaannya secara langsung. Kalau gitu kira-kira apa nih gitu ya kesalahan yang paling sering dilakukan sehingga menyebabkan coach itu stuck di tengah proses coaching? Kenapa coach itu bisa stuck gitu ya kita bilang? Pertama, kalau kita berurusan sama korporasi atau perusahaan, biasanya kan mereka dikirim ya. Mereka dikirim untuk di coaching gitu. Jadi diminta oleh atasannya untuk datang ke sesi coaching. Even misalnya sudah dijelaskan tujuannya ini itu dan sebagainya, bahkan kadang-kadang kita juga sudah memberikan pre-session, itu mereka datang tidak atas kemauannya sendiri. Nah, ini berpotensi untuk stuck menjadi lebih besar sebenarnya. Biasanya karena pertama adalah raportnya belum terbentuk. Kalau kita lihat ke kompetensi atau skill yang perlu dimiliki oleh seorang coach, itu kan termasuk di dalamnya adalah establishing trust and intimacy. Nah, itu yang kadang-kadang belum terbentuk. Kadang-kadang coachnya sangat bersemangat, sangat antusias, sudah pengen langsung gitu ya untuk menggali dari coachingnya, sementara coachingnya sendiri mungkin dia tersenyum, ramah, tetapi deep insight-nya dia belum siap sebenarnya untuk menghadapi sesi-sesi itu. Itu satu kemungkinan yang bisa membuat di awal oke, tetapi kemudian di tengah-tengah menjadi stuck. Wow. Pertama ya, ini orang siapa sih misalnya gitu ya, tahu apa sih dia tentang pekerjaan saya, karena banyak orang mendefinisikan coaching itu harus orang yang lebih pintar di bidang pekerjaan. Jadi dari definisinya sendiri itu mereka masih berpikir dia siapa sih, orang luar, kayaknya saya lebih senior juga dari dia. Jadi belum ada trust, belum ada intimasi, kita sudah terburu-buru dengan bersemangat 4-5-nya untuk langsung masuk ke sesi coaching. Itu salah satu hal Mbak yang membuat teman-teman yang membuat kadang-kadang coach itu stuck gitu. Yang kedua adalah setelah rapor terbentuk, mungkin kita mulai masuk ke masalah goals. Kan dalam coaching semua orang ditanyakan apa sih yang menjadi goals-nya. Nah, kalau teman-teman ingat, kita dalam coaching itu kan selalu bicara present state atau posisi dia saat ini itu desire state ya. Jadi state yang dia mau tuju atau kita suka bilang itu sebagai goals-nya. Nah, yang kadang-kadang suka lupa atau saya suka lupakan di awal itu kondisi yang dituju ini sebenarnya bukan sembarangan yang dituju.
Tetapi kalau dalam coaching kita mengenalnya sebagai desire state. Jadi state yang dia benar-benar inginkan. Ini yang coach perlu ingat nih, bahwa jangan sampai goals yang dibuat coach itu sekedar goals yang kalau dapat syukur, nggak dapat ya udah. Ketika goals dia adalah kalau goals ya syukur-syukur dapat, ya nggak dapat juga nggak apa-apa, itu bukan desire state namanya. Kalau bukan desire state, ini orang akan kesel ditanya-tanya. Karena menurut dia nggak apa-apa nggak dapat. Ya. Tapi kalau kita berhasil menggali ini sebagai sebuah desire state, namanya orang desire terhadap sesuatu, ingin banget dapetin itu, berarti dia akan cari jalan sebenarnya untuk itu. Whatever it takes, do whatever it takes gitu. Tapi kalau ini, ya karena coachnya maksa-maksa nanya, ya aku jawab aja deh. Ini yang suka stuck. Kenapa? Karena itu bukan betul-betul yang dia inginkan. Jadi penting sekali bagi coach untuk bertanya, why is it important for you? Dan pertanyaan kenapa penting itu biasanya nggak cukup sekali. Jadi harus digali, kenapa penting? Karena saya mau mencapai target. Apa pentingnya mencapai target? Terus menggali. Sehingga kita betul-betul yakin bahwa coach ini memang betul-betul menginginkan itu. Itu satu hal lagi. Saya juga soalnya pernah salah di sini gitu ya. Pernah salah, jadi saya belajar lagi dari situ. Kalau dia bukan sesuatu yang betul-betul coach inginkan, spiritnya, apinya tuh nggak kelihatan. Iya, setuju. Dan kalau ini di konteksnya points of view, artinya coach ya yang merumuskan di focus note yang bagian kolom my issue. Itulah yang mesti clear ya. Karena kan issue itu nggak selalu masalah, tapi bisa jadi juga goals yang mau dicapai. Berarti kita sebagai coach juga perlu memastikan benar-benar bahwa coach kita menuliskannya dengan clear. Betul, itu benar-benar harus clear. Sampai kita juga ketika menggunakan points of view kan juga, kalau isunya belum clear, jangan bergerak dulu ke tempat yang lain. Napak dulu, grounded dulu, tapi itu harus merupakan sesuatu yang pokoknya saya akan mencapai itu. Iya, dan kalau coachingnya one on one gitu kayaknya masih relatif mudah ya cross-check-nya. Tapi kalau udah ngomong skalanya grup coaching dan harus ngecek satu persatu isunya, goals-nya, mampu nggak ya kalau harus ngecekin satu-satu gitu? Oke, Mbak, kalau grup coaching saya nggak menyarankan lebih dari 6 sih Mbak, untuk efektivitas ya. Kalau grup coaching artinya yang benar-benar pengen dalam, saya menyarankan ya jangan lebih dari 6, karena kalau enggak Anda butuh waktu lama sekali. Dan untuk sebenarnya kalau mau ngeran grup coaching itu diperlukan ada satu skill tambahannya, yaitu facilitation skill. Jadi nggak cukup cuma skill coaching, karena ini bukan tentang satu orang, tapi tentang beberapa orang yang ada di situ. Jadi selain kita sebagai coach punya coaching skill, punya juga facilitation skill. Ya karena apa? Itu nanti kita nggak bisa hanya melakukan goals kayak ke satu orang satu-satu dan seperti itu akan sangat boring buat yang lain menunggu. Kalau saya ngeran grup coaching, biasanya untuk setting goals ini apakah tetap harus goals-nya clear, desire dan sebagainya? Yes, exactly. Tetapi kita bisa melakukan dengan cara yang lain. Ya, misalnya kita bilang, oke, kriteria untuk yang dijadikan goals adalah 1A, B, C, D. Ada kriterianya. Sebuah outcome, sebuah goals itu kan ada kriterianya. Nah, itu dibuat dulu, ditulis dulu. Semua orang menulis misalnya, kemudian setelah menulis, saringan pertama adalah mereka diet. Jadi mereka berdua, ya mereka diet dulu di situ. Jadi itu adalah saringan pertama. Nanti temennya, kita nge-challenge temennya. Coba, kalau yang belum clear, coba rekannya bantu untuk meng-clearkan. Jadi itu adalah saringan pertama. Setelah itu, semuanya sudah saling men-challenge, saling memastikan, setelah itu baru dari kita. Jadi itu nggak butuh lama lagi ketika kita yang bertanya satu-satu, itu nggak membutuhkan waktu lama lagi untuk membuat itu menjadi spesifik, betul-betul diinginkan, meaningful buat dia, di bawah kontrol dan seterusnya. Jadi perlu teknik-teknik fasilitasi lah seperti itu. Berarti ketika membawakan proses grup coaching, ada dua peran ya yang kita mainkan. Satu sebagai coach, dan yang kedua adalah sebagai fasilitator juga. Yes, karena kalau enggak Mbak, waktunya akan panjang sekali dan orang akan boring sekali kalau kita nggak menggunakan berbagai teknik di situ. Ya, setuju. Dan kalau menghadapi coach yang bingung nih untuk menemukan desire, goals-nya gitu ya, kira-kira ada cara yang seperti apa nih Bu Ferdita yang bisa kita lakuin? Nah, ini juga kita sebenarnya bisa membantu dengan menggunakan tools. Misalnya dengan menggunakan Punktum atau dengan menggunakan coaching game gitu ya. Saya pengalamannya, juga pengalaman dari kesalahan sehingga saya tahu,
Pertama adalah kalau kita mau menggunakan tools point of view, saya selalu minta izin, Mbak. Jadi gini, kita mau mengeksplor, saya mempunyai tools ini basicnya adalah apa, kemudian kira-kira atau Bapak, Ibu bersediakah kalau kita mengeksplor dengan menggunakan tools ini? Kalau klien bilang enggak, ya enggak. Kayaknya menarik, Mbak, saya mau coba deh, oke. Tapi kayaknya nanti aja deh, Mbak, boleh enggak? Oke. Jadi kita semuanya adalah tergantung dari coach kita. Kemudian, tapi seberapa efektif? Efektif kalau saya. Jadi efektif sekali untuk selagi pertanyaan kita sebenarnya tepat. Jadi memang kuncinya itu ada di pertanyaan sih, Mbak. Ya juga sih. Misalnya mencari tentang goals gitu ya. Coba pilih kartu misalnya apa yang saat ini sangat penting dalam hidup Anda. Terus dia cari. Dia mungkin berhenti di satu kartu. Saya kok inget ini ya. Boleh satu atau boleh, oke, saya suka bilang berapapun Anda mau ambil, boleh lebih dari satu nggak, silahkan. Pokoknya apapun yang Anda rasa penting dan diwakili oleh kartu itu, silahkan Anda ambil. Jadi dia dari 33, misalnya saya pakai pongtom seperti biasanya, lebih simple buat saya. Dan itu kan tidak ada kata di bawahnya. Saya kadang-kadang nggak ada kata tuh buat saya agak lebih membantu orang untuk mengekspand gitu ya. Dia pilih 3, dia pilih 4, oke. Kemudian dia diminta untuk cerita satu-satu. Nanti dia akan ketemu sendiri. Di sebelah mana gitu. Itu saya menggali ghost biasanya sih dari situ, Mbak. Nah, facing up, facing down, saya biasanya juga serahkan aja sama klien. Karena saya pernah memaksakan dalam tanda kutip waktu pas semangat-semangatnya baru belajar points of view. Dan karena saya senangnya facing down, saya minta dia memilih facing down dan itu nggak masuk di dia. Jadi saya serahkan biasanya, kalau sekarang saya akan serahkan. Terserah Anda mau pilih tertutup, kalau tertutup berarti ini, kalau terbuka berarti ini, terbuka Anda bebas memilih, kalau tertutup Anda gunakan intuisi untuk memilihnya misalnya. Itu bisa juga dipakai seperti itu. Tapi jangan tertutup ya, gitu. Terus dia, apa ini? Gitu. Karena ini baru perkenalan dia ya, baru perkenalan dengan tools, jadi kita mesti hati-hati karena begitu dia merasa terdesak harus memilih tertutup, nanti trust berkurang. Itu sih pengalaman saya, Mbak. Ya, dan itulah tips-tips yang dibagikan oleh Bu Ferlita bagaimana mencegah coach kita stuck di tengah proses coaching. Thank you banget Bu Ferlita untuk sharingnya. Tapi tenang aja, obrolan kita nggak berhenti sampai di sini. Kita akan ketemu lagi, kita akan ngobrol bareng lagi dengan Bu Ferlita di episode yang kedua, tentunya dengan topik yang lebih seru, gitu ya. Kalau ternyata proses coaching sudah keburu stuck gitu ya, apa yang bisa kita lakuin, apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai coach. So stay tune di Points of View Talk podcast series yang dipersembahkan oleh Points of View Indonesia.